Halo, kembali lagi di channel Tren Politik. Kali ini kita masih membahas breaking news ditangkapnya Menteri KKP Edi Prabowo. Nah, yang kita mau bahas sekarang yaitu komentar rekan separtainya Bung Fadlizon. Fadlizon. Nah, karena Bung Fadli ini biasanya kan kalau setiap ada hot news, dia paling cepat muncul status di Twitternya ya. Komentar-komentarnya di berita online juga langsung muncul. Nah, begitu teman satu partainya ini tertangkap KPK, netizen udah pada nungguin terus nih komentar dia apa nih. Nah, jadi kita saksikan ya apa komentar dari Bung Fadlizon tentang rekan kerjanya yang ditangkap KPK. Oke, kita cek. Nah, ini dia Fadlizon ini kata Fadlizon yang dikutip sama detik.com. Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih hilang seperti ditelan bumi, kata Fadlizon. Oke, kita coba baca berita sebentar ya. Ini judul beritanya dari detik.com. Edi Prabowo ditangkap, Fadlizon ingatkan soal Harun Masiku. Iya, betul juga. Ya. Politikus Gerindra Fadlizon mengapresiasi kerja KPK lantaran telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam kasus suap ekspor benur. Fadli berharap KPK segera menemukan buron Harun Masiku. Setelah penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dari partai dan Menteri KKP. Langkah bijak, apresiasi kerja KPK RI, tulis Fadlizon dalam Twitternya. Fadli berharap KPK segera menemukan Harun Masiku. Dia menyebut Harun Masiku seakan hilang di telan bumi. Ini ajaib juga nih Harun Masiku nih. Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih hilang seperti ditelan bumi, katanya. Oke, lanjut. KPK pada Selasa tanggal 24 November 2020 menjelang tengah malam melakukan operasi tangkap tangan terhadap Edi Prabowo dan rombongan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah melakukan gelar perkara, Edi beserta 6 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap ekspor benur atau benih lobster. Berikut datanya 7 tersangka tersebut. Kalau berita terbaru tadi udah 17 orang ya. Nah, yang pertama itu ada Menteri Edi, kemudian Safri sebagai staf khusus menteri. Wah, ini gila ini. Andrew Pribadi Misanta ini staf khusus Menteri KKP. Ini banyak dari orang KKP juga ini. Sampai istrinya juga loh ini. Istrinya Menteri Edi Prabowo juga ditahan juga sama KPK ini. Wah, gila. Oke, kita coba cek komentar netizen di... Kita cek di Twitternya Fadlizon ya. Ini apa nih? Bentar. Wah, ada meme-nya Fadlizon nih. Ntar kita coba cek di Twitternya Fadlizon. Mana nih Fadlizon? Fadlizon ya, kok nggak ada yang nge... Mana nih? Bentar ya. Nah, ini dia. Nih, komentar dari @kung DJ3. Mengiringi kebahagiaan Bapak Fadlizon dan Bapak Effendi Ghazali, tiada kata yang bisa saya ucapkan kecuali Motiar. Oke, kita coba cek di Twitternya Pak Fadlizon ya. Biasanya kan Bung Fadlizon ini paling gercep kalau ada hot news nasional ya. Coba kita lihat ini.
Ini followernya Fadlizon lumayan juga ini, 1,5 juta nih followernya. Oke, mana nih? Nah, ini. Ternyata dia ada juga nih nge-tweet ini. Dia kayaknya mau cari panggung juga nih. Hampir setahun yang lalu katanya. Ramai soal lobster, Fadlizon minta Edi Prabowo pertimbangkan saran Susi. Coba kita lihat lagi ini nih. Nah, ini rame kayak ini, kita coba cek ya. Ini di tweet Fadlizon tanggal 26 November. Wah, baru hari ini loh, jam 1 subuh, hampir jam 2 dini hari tadi, dari HP iPhone. Wah, ternyata Fadlizon pengguna iPhone juga. Oke, kita cek status tweetnya ini. Setelah penetapan tersangka tengah malam ini, Edi Prabowo mundur dari partai dan Menteri KKP. Langkah bijak. Apresiasi kerja KPK RI. Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih hilang seperti ditelan bumi. Ini Fadlizon ini kalau apa ya? Kalau di kubunya dia yang ada bermasalah, dia memang kalau yang seperti ini kan udah nggak bisa dibela ini, Menteri KKP ini kan udah OTT masalahnya. Nah, cuman dia selalu pasti ada nyinggung yang lain nih. Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih hilang seperti ditelan bumi. Ya betul juga memang. Kita lihat komentar netizen. Ini dari @Rudi Setiadi. Rugi dan habis besar modal politik Gerindra. Wah, betul ini. Sedikit banyak akan berpengaruh pada pilkada serentak Desember nanti. Oh, betul ini. Ini bakalan jadi apa? Modal lawan politik untuk menyerang kader-kader Gerindra yang maju jadi kepala daerah ini. Bisa jadi turun peringkat di klasemen pemilu berikutnya. Ini bisa jadi juga. Apalagi banyak apalagi tak punya tokoh yang layak dijual untuk mendongkrak suara. Betul ini, setuju. Kemudian dari Giat dari Endang Abdullah ini. Semoga Bang Edi dan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Amin. Wah, ini banyak komentar nih, pasti ini pada ngehujat ini karena ini bukan ujian. Karena dia sendiri yang ya termasuk serakah ya, manusia kan udah kaya raya. Bayangkan Pak Edi Prabowo ini dari seorang supir pribadi Pak Prabowo Subianto, seorang tukang urut Pak Prabowo Subianto juga. Nah, karirnya sekarang bisa setara dengan Pak Prabowo Subianto, sama-sama jadi menteri, kan hebat luar biasa itu. Tapi namanya manusia, gak bakalan pernah cukup, gak bakalan pernah puas ya. Oke, ini lagi dari I Love Habib bener, Ubay ini. Satu-satu Bang, akui dulu itu kesalahan, betul. Masiku lain lagi, betul. Setelah ini abang bisa panggil ke PK, tanyakan Masiku. Sip, setuju nih dengan komentar yang ini. Terus dari Yayu Sedap, berarti kalau nggak ketahuan Edi Prabowo nggak akan mundur. Yuhu, ya betul juga, kalau nggak ketahuan nggak mungkin mundur kan ya. Iya, yang belum ketahuan silakan aja santai-santai dulu sih, betul ini. Kalau nggak ketahuan ya nggak mungkin mundur lah. Oke, berikutnya dari Kurniawan juga. Pengawasan internal Partai Gerindra, bagaimana Pak Fadli terhadap kader di pejabat publik? Itulah akibat ketum diam aja. Kayaknya agak susah juga ya mengontrol apa kader-kader partai masing-masing ya, karena nggak mungkin juga Pak Prabowo bisa pantau apa deal-deal politik Pak Edi Prabowo ini ya, karena meskipun Pak Prabowo udah mengingatkan berkali-kali untuk hati-hati terhadap korupsi, ya tetap aja namanya manusia selalu ingin kaya raya terus.
Dan kita juga nggak tahu dengan Pak Prabowo Subianto ini ya, karena anggaran di Kementerian Pertahanan juga sangat fantastis. Nah, mudah-mudahan jangan sampai Pak Prabowo jatuh sama dengan rekannya Pak Edi Prabowo ini juga ya. Oke, kita baca dari @jail55. Alhamdulillah akhirnya ketangkap KPK. Baru dikasih jabatan menteri udah ketangkap KPK. Partainya selalu kritisi korupsi, ternyata kader sendiri dikasih jabatan menteri malah disalahgunakan. Berujung ditangkap KPK. Ya betul juga. Tapi kayak partai hampir sama semua ya. Kalau ada anggota partai lain yang ketangkap KPK, yang terindikasi korupsi, wah vokal sekali partainya, ada kader partainya. Tapi nggak taunya rekan separtai juga malahan ketangkap KPK juga. Oke, ini dari Rian 19 musisi. Urus saja temanmu Pak, dan urus partai The Lobstermu. Ganti lambang Gerindra dengan gambar benih lobster. Wah, sakit banget nih sindirannya. Yang kakap dari partai Moncong Putih lebih banyak, betul. Bukan hilang Pak, memang nggak dicari. Walau bukan menteri tapi Harun Masiku lebih kakap dari EP. Oh, kita lanjut dari Ed Samtelo. Yang lebih matang di politik memang Bang Fadlizon ketimbang Pak Prabowo. Kawal Gerindra Bang, jangan terjebak iming-iming jabatan. Gerindra besar karena jadi oposisi. Jadi maksimalkan kalau mau tetap bertahan. Selamat berjuang terus, KPK pantau terus politisi yang jadi sumber korupsi. Mantap. Ini dari @alfims @muhammad J-nya. Akui kesalahannya dulu dong. Anda ini bagaimana? Ya betul, harusnya ya mengaku salah. Harun Masiku kasus lain juga, maksudnya pasti KPK juga pasti bakalan tetap kejar juga. Sandra menyandra mulai dilakukan buat pilkada serentak 4 Desember. Bakalan ada lagi kejadian seru apakah? Wah, ini ngeri juga ya. Karena ada juga yang beropini bahwa saya netral ya. Saya hanya membaca opini-opini dari netizen ya. Katanya Pak Novel Baswedan ini memang ada ada keterkaitan dengan partai oposisi pemerintah. Maksudnya begini, jadi seperti penangkapan menteri KKP ini, momentumnya untuk menggerus suara-suara partai, termasuk partai Gerindra kan termasuk udah masuk ke dalam pemerintahan kan. Nah, jadi partai-partai di luar pemerintahan ini ingin menggeruk suara dari hot news ini, dari penangkapan Menteri Edi ini. Tapi itu hanya opini netizen ya. Saya hanya pernah membaca spekulasi mereka seperti itu. Nah, berikutnya dari Julian A. Biar kelihatan wow ya Zon. Kok tumben gak nyinyir? Apa karena separtai? Betul nih, kalau beda partai wah Fadlizon paling cepet tuh bikin status. Oke, dari Happy Family. Dengan kejadian ini tetap istiqomah Bung, tetap suarakan suara-suara kritis. Jangan goyah dengan berbagai tekanan karena telah terbukti bahwasanya kolam telah mendidih. Semangat Bung. Oke, dari Sunarto kita baca. Gimana mau jadi macan Asia? Baru dikasih jabatan menteri aja baru setahun langsung korupsi. Oke, berikutnya kita baca status dari tukang foto. Alhamdulillah jadi Gerindra gak kebawa-bawa. Semoga dapat yang terbaik. Wah, kurang ngerti nih maksudnya apa nih.
Oke, mana lagi nih? Ini biasanya meme mau nih. Saya coba ketik meme Fadlizon, meme Fadlizon. Nah ini yang muncul juga nih ya di Google ya. Kita coba lihat meme Fadlizon. Apa ini? Foto selfie yang tidak pantas dilakukan. Ini dibiayai negara 4,5 miliar. Oh ya, ini kunjungan anggota DPR RI ke Amerika Serikat waktu itu ya. Fadlizon berfoto sama Donald Trump. Mana ini foto tentang lobster? Nah, ini dia. Mana nyinyirmu Bung Fadlizon? Soal rumor kader Gerindra dibalik ekspor benih lobster. Wah. Oke, berikutnya. Ini kurang ya meme yang tentang ya ini juga si Fadlizon sama Fahri Hamzah ini. Fadlizon juga sempat bilang ya kalau si Fahri Hamzah ini sekarang kan udah nggak menjabat jadi pejabat pemerintah lagi ya, udah bukan anggota dewan lagi. Nah, Bung Fahri Hamzah ini ada bisnis ekspor lobster juga, dan si teman ini, si CS-nya Fadlizon ini sempat bilang ke media kalau Bung Fahri Hamzah bakalan jadi konglomerat ekspor lobster. Wah, jangan-jangan ada apa-apa nih Bung Fahri Hamzah ini. Oke, kita lihat lagi ya, bentar. Mana lagi status Bung Fadlizon? Ini Bung Fadlizon ada nge-tweet juga ya, subscribe YouTube channel Fadlizon Official. Wah, ini dia udah bikin YouTube juga nih, udah kita coba lihat ya. Oh, mungkin yang dibutuhkan. Lumayan cepat juga ya, 25.000 subscriber. Oh ya, saya ada ingat nih, ada status Fadlizon tentang keris. Mana nih tentang keris nih? Nah, ini dia. Jadi waktu jagat Twitter lagi heboh-hebohnya tentang penangkapan Menteri Edi Prabowo ini, si Fadlizon malahan nge-tweet ini. Refleksi 15 tahun keris Indonesia ditetapkan sebagai budaya agung warisan dunia oleh UNESCO. Ini kita lihat komentar-komentar netizen ini ya. Tuh. Dari Ed Ferdinand Triwibowo. Dulu Menteri Susi disindir, kok sekarang temannya ketangkap gak dibelain om? Diam-diam baik, ngopi ngapa? Ngopi-ngopi. Ini ya dulu ya, si Fadlizon sempat nyindir-nyindir Menteri Susi juga. Akhirnya memang sekarang lah teman dia sendiri yang ketangkap KPK. Oke, kita lihat komentar selanjutnya. Ed Juntak Mardaup. Jangan lari dari kenyataan. Komentari dulu tuh yang keserok KPK, jangan pura-pura bodoh. Ini Fadlizon kan biasanya kan cepat nih komentar-komentarnya. Giliran teman separtainya lama banget gitu, mikir dulu yang menulis status apa nih. Sorry, ini dari Call Me Lord, Andra Afriangga. Pas giliran ada kader partai Anda yang ketangkap sama KPK, kok Anda diam sih? Gak getol waktu Anda keluar-keluar belain HRS. Terus ada dari Denbay47, ini meme-nya apa nih? Ini Presiden Jokowi, saya akan menunjuk Menteri KKP yang baru. Saya punya prestasi di bidang perikanan dan kelautan, Pak. Ini Fadlizon ya yang kanan ya. Opo kui prestasi Muzon? Bikin pantun ikan tongkol. Kamu layak, Zon. Layak jadi menteri, Pak. Layak dapat sepeda. Saya dianggap anak SD. Oke, lanjut. Dari Aleda 681. Ternyata setelah 15 tahun kerisnya Fadlizon disimpan bisa menghasilkan benih lobster untuk diekspor. Wah, ini nyindir banget ini. Oke. Dari Masuri Ganda.
Allah itu memang adil. Siapa yang menghina pemimpinnya, niscaya Allah akan membalasnya. Lebih lebih yang dia perbuat. Come on, katakan sesuatu tentang dirimu dan kerabatmu sang jubir rakyat. Ada apa dengan bibir Anda kejepit capit lobster kah? Ini gil juga nih komentarnya. Dari Ed Cebongbara nih. Kalau lobster warisan Nyi Roro Kidul ya Jom. Aja. Dari Dadang ini ya, dari Dadang Rukiat. Beralih ke krisis lobster. Mana lagi nih komentar-komentar yang ngenyek-ngenyek ini? Ini dari Ed Bambang Hermawan. Hai Fadlizon, tolong dong komen untuk Edi Prabowo yang lagi viral OTT. Ini 2 hari berapa ya? Mana lagi nih? Biasanya ada meme-meme semua nih. Ini meme semalam udah nih, yang ini udah nih. Biasanya netizen nih suka bikin meme-meme lucu nih. Ini juga udah ini. Mana lagi? Mana lagi di komentarnya? Oh, ini sampai ada yang ini dari The Brave ini sampai ngasih link berita. Ada baca berita ini Om Fadlizon. Karena orang lagi heboh-hebohnya penangkapan Menteri KKP, Bung Fadlizon malahan lama nggak ada nge-tweet gitu. Refleksi 1 kali 24 jam di KPK ini. Sedih sekali ya Menteri KKP ini ya. Udah dapat jabatan bagus, malahan berujung ke KPK. Ini ada yang komentar lagi nih dari Ed Ricky. Pura-pura bodoh kalau ada temannya kena kasus korupsi. Ini nih ada lagi komen dari P91. Penggiringan opini biar nggak fokus sama kawannya. Ya betul, si Fadlizon ini ya kan fokusnya ke Edi Prabowo ini ya. Tapi Fadlizon malahan nyindir-nyindir atau nyenggol-nyenggol ke Harun Masiku. Ya Harun Masiku tetap juga diusut pasti. Oke, ini dari apa nih, Bibip Cangkul nih. Zong, jangan pura-pura nggak tahu, komen dong soal Edi, lu kan jubir rakyat. Ini pada nyindir ini. Ini dari Ed Jojo. Daripada Om Zon dikafir-kafirin sama Wahabi yang memuja Om Zon karena main keris, mending bahas Om Edi yuk. Kacau juga. Mana lagi nih? Wah, ini lobster. Ini ada dari orang Indonesia. Nih kader lu udah pakai baju baru. Lu gak pengen jenguk Fadlizon? Dia bilang Fadlizon kamu jenguk nih teman-temannya nih. Oke, lanjut lagi. Ed Sableng 212. Tumben anteng, mentang-mentang separtai. Biasanya menyambar aja kayak ikan buntal nih. Apa nih? Kegiatan memancing pagi ini di halaman belakang rumah. Oh, ini terbukti jago memancing. Fadlizon paling cocok jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Oke, berikutnya apa nih? Pantun baru. Ikan tongkol, ikan belida. Jawab titik dapat sepeda. Pantun ikan tongkol apa nih? Pernah buat puisi ikan tongkol. Fadlizon layak jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Oke, apa lagi nih? Ini dari Ganda Masuri lagi nih. Ini momentum Fadlizon menunjukkan dia memang seorang jubir rakyat. Katakan sesuatu tentang petaka benur ini sang jubir rakyat. Bibirnya tidak segemulai menanggapi isu yang berseberangan dengan dirinya. Bibir terluka terjepit capit anak lobster. Ini nyindir Fadlizon ya, karena Fadlizon ini kalau sesuatu yang berseberangan dengan kubunya pasti paling getol tuh, paling aktif di media sosial. Yang semalam udah kita tonton ini ya. Melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Saya jamin Partai Gerindra. Ini udah kita tonton semalam. Mana lagi nih? Kok nggak ada nih?
Ini terus nih, ini udah, waduh apa nih? Adband Maro. Gimana ini bang, duit rakyat dipakai buat beli jam Rolex, mending dipakai buat bikin baliho ya bang. Wah ngeri juga ya. Ini KPK sita sejumlah barang nih, ini jam Rolex loh, pulang dari Amerika. Ah ngeri manusia, nggak ada puas-puasnya ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jadi kita udah lihat ya tweetnya Fadlizon hari ini, udah pada nggak penasaran kan? Ternyata Fadlizon sudah mengeluarkan tweetnya dari jemarinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Terima kasih.